percaya setiap pujian kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan setiap pujian kami ada kuasa mujizat luar biasa yang kami terima pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarkan hamba-Mu ini semakin kecil dan tidak ada artinya apa-apa. Tapi Yesus yang kami sembah semakin besar. Kami akan duduk diam, kami percaya ada kuasa luar biasa di dalam kejanji firman-Mu. Kami terima janji kebenaran firman Tuhan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama percaya katakan, amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri katakan, Engkau luar biasa di mata Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa, silakan duduk kembali saudara. Shalom. Kok 5 orang saudara. Shalom. Wah, udah 1 tahun kita gak ketemu saudara. Ya, terakhir bulan November, setahun tak ketemu. Tak lihat semua gemuk-gemuk sehat-sehat semua ya. Toleh kanan kiri, kamu pasti diberkati. Amin. Saudara, bicara tentang berkat bukan masalah duit saja. Ya. Seringkali kita doa berkat, waduh Pak, orang Kristen duit, bukan. Berkat banyak hal, berkat damai sukacita, ya, berkat puas bahagia, berkat damai sejahtera sepanjang masa. Wah, luar biasa. Karena Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Dikatakan pujian, dia tidak pernah gagal. Ada pujian yang lama, dia tak pernah gagal. Sebab dia Allah. Amin. Dia tak pernah gagal karena dia adalah Yesus yang luar biasa. Kemarin ada pameran terbesar sampai hari ini mungkin saudara ke pameran mobil. Ya, karena saya diundang, banyak teman-teman dari salah satu bank yang terbesar di Indonesia ngundang-ngundang, ya kita datanglah untuk penghormatan saudara ya. Di situ mereka, Pak doano ya Pak ya, tahun-tahun kok tambah seret. Tuh masa? Saya bilang iya. Expo tahun kemarin katanya tahun depan 2025 akan membaik. Ternyata omset penjualan ya semakin juga turun juga. Waktu zamannya Covid, oh iya karena Covid ini ya tahun depan sudah membaik. Biarkan dunia tambah hari tidak membaik, tapi anak-anak Tuhan tetap diberkati. Amin. Tepuk tangan luar biasa. Bagaimana caranya? Saat kita mau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sama-sama katakan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Saat kita mau membangun hubungan intim dengan Tuhan, ini adalah satu hubungan spiritual. Apa saudara? Hubungan spiritual antara kita pribadi dengan Tuhan. Ya, hari ini istri saya juga pelayanan. Kalau enggak mesti kita akan gabung, kita mesti sama-sama ibadah. Saudara, kita mesti couple doa. Ya, setiap apapun juga kita doa. Kadang istri saya, dia dewek ai. Ya, kadang dia di lantai atas, saya di bawah, kita doa. Karena apa? Saat kita ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, ada hubungan spiritual, kita lagi membangun saudara. Membangun satu hubungan intim. Kalau kita nggak ada pondasi tentang hubungan intim dengan Tuhan, berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya katanya kepada Tuhan, hari ini banyak jatuh tertati-tati dalam bisnis usaha apapun juga. Nanti bulan depan saya akan ajak teman saya ya untuk bersaksi tempat ini. Yang kapan hari kan udah saksi ya. Dia belum mengenal Yesus, dia tidak tahu siapa Yesus. Waktu ikut pelayanan bersama kami dan dia terima Tuhan Yesus. Ya, dan dia berkata, waduh Pak, luar biasa saat kita menyerahkan hidup kita hubungan intim dengan Tuhan. Banyak perkara-perkara luar biasa. Yes. Ya, bulan depan akan saya bawa tanggal berapa ya? 23 mungkin. Ya. Seorang pengusaha, dulu bukan pengusaha, pengrajin. Kain-kain yang rusak-rusak dari pabrik dia kumpulin. Saya diundang, Pak. Bagaimana aku bisa nyekolahkan anak, muliakan. Anaknya lagi sakit sekali. Ya, berapa tahun yang lalu saya katakan resepnya ini. Ayo Pak, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau saya nggak ngalami saudara, saya nggak akan berdiri di tempat ini. Saya tidak akan men-sharekan kabar sukacita pada saudara. Ini Pak Gunawan Sulo ini saksinya. Ya banyak teman-teman saksinya. Saya dulu ke gereja, enggak mau aku. Tapi waktu saya percayakan hidup saya pada Yesus,
waktu saya membangun hubungan intim dengan Tuhan sebagai dasar firman Tuhan, Tuhan bikin hidup kita menjadi luar biasa. Toleh kanan kiri senggolon, kamu pasti luar biasa. Ya, jualan kain dan tidak berharga, dia jahit. Kelihatannya biasa-biasa. Saya hanya katakan pada dia, saat engkau satu keluarga membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, tahun kemarin saya diundang lagi, Pak, doa lagi. Kenapa? Aku punya tempat gudang usaha. Dulu kan cuma 3 kali 3. Iya, yang dulu didoakan. Sekarang berapa? Puji Tuhan. Piro tak bilang saudara. Ya sekitar 2000-an. Kok ada tepuk tangan tuh Yesus yang luar biasa. Yes, saya katakan. Jualannya apa Pak? Tetap ya. Pergombalan saudara. Bukan gombali orang saudara. Ya next bulan depan akan saya undang untuk bersaksi. Bagaimana perjalanan hidupnya, anaknya sakit. Segala dokter berkata, gak bisa sembuh anakmu. Ya, anakmu sudah gak bisa dioperasi. Mungkin ya setengah-setengah sadar, setengah enggak nantinya saudara. Kata orang Surabaya kurang setengah gram, setengah on saudara. Saya selalu menguatkan dia, Pak, kita lo punya dokter di atas segala dokter. Amin. Dialah Allah yang luar biasa. Saya katakan saat kau akan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan hari ini ya kesaksiannya luar biasa. Anak yang didiagnosa pakai kursi roda selamanya. Sekarang anak ini bisa membawakan firman Tuhan di salah satu universitas di Surabaya yang terkenal. Ya, dia membawakan firman Tuhan. Saya waktu lihat sajak pelayanan ke Solo ya di bulan-bulan kemarin saudara. Saya tercengang waktu lihat kesaksiannya. Saya menangis bukan saya karena bersedih. Saya menangis karena saya bangga punya Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Ya, kita lihat hari ini tentang sosok yang bernama Nehemia. Ya, siapa? Nehemia. Nehemia adalah sosok pribadi. Dia orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Ya, kalau saudara baca Nehemia bukan seorang nabi yang besar. Nabi Elia mengalahkan 350 Nabi Baal, Nabi Musa atau siapapun juga. Dia adalah seorang juru minum raja. Kita sepele saudara. Ya, kedudukannya apa? Juru minum Pak, ngasih minum raja, menyediakan minuman raja. Sederhana, tapi hidupnya dia hidup takut akan Tuhan. Kita lihat bagaimana Nehemia bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan ketika dia mendengar ada kabar yang kurang bagus, kabar yang kurang enak, di mana saudara, keluarga, sahabatnya di Yerusalem ya sedang dihancurkan oleh kaum Babilonia. Dihancurkan porak-poranda, hancur-hancuran saudara. Ya bahasa Surabaya entek-entean. Waktu dia mendengar, ya apa yang dia lakukan? Dia berontak, dia marah sama Tuhan, dia protes, dia mengadu sana sini minta pertolongan. Kita lihat apa sih rahasianya? Ya, Nehemia memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Seringkali waktu datang masalah dalam kehidupan saudara dan saya rasa hari ini saudara tidak mungkin, aku lupa dalam hidup tidak pernah loh masalah. Hah? Masuk? Iya. Gak pernah ada masalah. Ya kita periksa dulu saudara. Ya seorang sahabat ngajak, Pak ayo sekali-sekali pelayanan di Banyuwangi. Oke gak masalah karena saya tahun kemarin juga ke Banyuwangi. Tapi ini lain Pak, beda. Kita akan melayani orang-orang ODGJ, orang kelainan ini. Ya orang yang sudah dulunya gila sekarang sehat katanya. Sungguhan tah, saya bilang iya. Nanti aku berdoa, amin mereka lari. Ya, seorang pendeta pernah doakan saudara ya, didoakan dalam nama Yesus. Amin, orangnya hilang saudara, bukan pengangkatan lari. Oleh sebab itu kalau doakan orang yang kurang waras saudara, harus kita tidak boleh merem saudara. Bisa kita dipukul. Ya. Bagaimana Nehemia membangun hubungan intim dengan Tuhan? Yuk sama-sama kita baca ya. Satu rahasia yang luar biasa, Nehemia 1 ayat keempat. Dikatakan, ketika ku dengar berita ini, berita apa sih? Di mana Yerusalem dihancurkan oleh Babilonia. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa
kehadirat Allah semesta langit. Saudara, di tengah kekacauan, kegalauan hatinya mendengar saudara sahabatnya dihancurkan. Dia duduk, dikatakan dan berdoa. Dikatakan dia menangis. Ya, ada hari ini dapat berita buruk kita ketawa. Luar biasa beritanya. Pasti kita akan duduk, kita akan menangis, saudara. Mendengar satu kabar. Tapi lihat bagaimana Nehemia membangun hubungan intim dengan Tuhan di tengah masalah yang dia hadapi. Kita akan belajar tentang sosok Nehemia ini. Ya, dikatakan dia duduk dan berdoa. Artinya apa? Satu, Nehemia punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Apa saudara? Kerendahan. Dia tidak berontak. Dia tidak ngomel. Tapi Nehemia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki hati yang peduli, saudara. Kenapa kita katakan hati yang peduli? Waktu mendengar kabar saudaranya lagi susah, ya, lagi ditawan, dia enak-enakan di Persia, di lain daerah, di lain kota, saudara. Dia enak, tempat yang nyaman. Tapi Nehemia, saat dia memiliki kerendahan hati, ya, dia memiliki hati yang peduli. Itulah saatnya dia mulai membangun pondasi untuk berhubungan sangat intim dengan Tuhan. Saudara, di tengah kita ada masalah hari ini, tidak perlu kita lari ke sono, ke sini, ya. Dulu Pak temanku ngomong, kamu ada apa-apa ngomong aku. Dulu Pak saudaraku kalau ngomong ada apa-apa perlu ngomong aku, ya. Tapi waktu kita perlu datang ke sahabat, ke saudara, ke siapapun, apa jawabannya? Waduh, sama aku yono masalah. Dulu katanya mau nolong, iya dulu, sekarang beda. Ya, ada lagu dulu, janji-janji, tinggal janji, ya, janji-janji tinggal. Tapi Nehemia, dia nggak berpaling ke siapapun, dia langsung berhubungan intim dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Amin saudara. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ayo, hari ini saat engkau ada masalah, ada pergumulan luar biasa, kita berhubungan intim dengan, kita terconnecting. Ya, saudara tahu HP, kalau kita ngubungi seseorang, aduh signalnya kok susah, signalnya kok susah. Tapi waktu signalnya bagus, apa saudara? Connecting. Kenapa signalnya susah? Pasti ada masalah. Kenapa engkau susah berhubungan dengan Tuhan? Pasti engkau ada masalah. Tapi waktu engkau melakukan kerendahan hati di hadapan Tuhan, tidak ada motivasi lain saat engkau terhubung sama Tuhan. Ini loh, Nehemia berkata, aku tidak ada kekuatan lain. Lalu ia duduk dan menangis. Kata-kata duduk ini bicara tentang apa saudara? Dia lebih banyak mendengarkan perkataan firman Tuhan. Ya, sit together. Saya punya PT namanya Sinar Indah, ya. Saya ambil dari kata-kata firman Tuhan, sit artinya duduk. Ya, karena saya dulu tidak mau duduk. Istri saya, kamu berangkat. Aku tetap hari ini berangkat ke pabrik, saudara. Aku harus mempersiapkan semuanya. Barang aku harus kirim. Dalam satu hari itu masalah banyak. Ya, kontainer gak jadi berangkat. Semua gak jadi berangkat. Hancur-hancuran. Saya berkata, aku bisa karena aku hebat. Aku bisa karena aku kuat. Aku hebat. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Amin saudara, sia-sia. Gak ada yang hebat. Berapa perusahaan internasional yang go public luar biasa, bangkrut saudara. Ya, waktu kami dengar di Ngoro Industri ada perusahaan mebel yang terbesar akan dibangun. Ya, kita teman-teman satu seprofesi. Waduh, gimana? Saya bilang,
Dulu saya juga ikut bingung. Tapi waktu kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, silakan. Ya, karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku belajar duduk diam mendengarkan perkataan firman Tuhan. Tidak mau lihat berita-berita hoax, saudara. Wah, 1 tahun panggil teknisi dari China, mesin dari China, semua serba canggih. 2 tahun, wah luar biasa. 3 tahun, ambruk sampai hari ini, saudara. Tutup total lah sampai hari ini. Bagaimana? Apa kurang orang hebat? Apa kurang orang pinter? Apa kurang peralatan-peralatan canggih? Saat kita mau libatkan Tuhan dalam bisnis usaha kita, saat kita mau libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, saya katakan, opo wae. Ini sewaktu saya khotbah di salah satu gereja, Yesus iku opo wae iso. Ya, di salah satu kota yang di Nganjuk. Saya lihat waktu slogan itu luar biasa. Yesus iku opo wae iso. Artinya di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Saat kita mau duduk belajar mendengar perkataan firman Tuhan, saudara. Ya, ini. Waktu Tuhan Yesus melihat Marta, Marta, kamu ini loh, kok sibuk segala sesuatu. Kamu lihat saudaramu, si Maria, dia lebih senang duduk mendengarkan perkataan firman. Nehemia pun belajar duduk. Dia menangis. Dia berkata, Tuhan, aku mau mendengarkan perkataan. Dengan puasa dan doa. Artinya apa puasa dan doa? Puasa dan doa ini artinya kita melakukan firman Tuhan. Ya, seringkali kami bersama tim dalam pelayanan kemana-mana, saya bilang puasa dan doa. Waktu tanggal 13 Desember, ya kami adakan KKR di kota Kediri, saudara. Pertama ada sekitar 4-5 gereja yang bergabung. Dari Kediri, terus daerah Nganjuk, ada daerah Tulungagung. Ya, oke, setelah disebarkan ternyata naik 10 gereja, 15 gereja. Terakhir 25 gereja bergabung di KKR itu. Dan hambanya Tuhan berkata, Pak, gimana Pak, tempat kami cuma kapasitas 400. Ya, belum rombongan Bapak, kira-kira Bapak yang ikut. Sedikit kok Pak, kira-kira berapa? 80 orang. Hah, 80 orang. Ya, karena kita sudah sewa 1 bis. Ya, ada beberapa kendaraan juga akan karena gabung dan gak cukup 1 bis, saudara. Ya, 1 minggu sebelumnya saya itu tiap kali ada KKR ke Semarang, kemana, karena kita bawa rombongan 60-70 orang, saya itu dengan istri selalu berangkat duluan, saudara. Kita survei, kalau nggak nginep kita PP. Kalau nginep biasanya kita siapkan hotelnya juga. Saya ini nggak enak langsung tak serahkan, kurang enak saya, saudara. Ya, seringkali saya harus terjun sendiri, saya lihat hotelnya, kamar hotelnya, karena saya juga harus memberikan terbaik buat teman-teman kami. Ya, setelah itu kami ketemu hamba Tuhannya. Apa yang dikatakan hamba Tuhannya? Pak Agus Gunawan, tiap hari di kota Kediri ini, kota hujan Pak. Hujan lebat tiap hari, pagi, malam, sore, sudah. Padahal acaranya loh Pak, kurang 1 minggu kita harus pasang terop dengan hujan gini-gini dan sebagainya. Tempatnya bis gak bisa maju, masuk kita harus jalan kaki. Ya, atau kendaraan kecil bisa masuk. Tenang Pak. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Waktu kami sampai di kota kami, di Pandaan, dan kami katakan, ayo semua yang ikut, ya bahkan yang tidak ikut, dukung doa, puasa dan doa. Amin, puasa dan doa. Kita tahu cuaca nggak bagus, tapi dengan puasa dan doa besar kuasanya. Karena kita ada 2-3 gereja kita layan di hari Sabtu dan hari Minggunya, saudara. Sepakat. Ada yang, Pak, hari pertama perutku bisa melilit-lilit. Pak, lambung tengahku berbunyi seperti gentongan. Tetap puasa. Ya, firman Tuhan mengatakan ada hal-hal yang harus kita lakukan dengan puasa, gak cukup dengan doa. Hari ini sudah ada masalah, hari ini sudah ada beban hidup. Doa Pak Agus, doa. Tambahi puasa. Seperti kalau kita mau ke Malang, kita lewat jalan tol. Ya, bisa lewat bawah, tapi lebih cepat lewat jalan. Dengan apa? Dengan puasa. Ya, semua puasa sampai hari hanya hari Sabtu kita naik mobil berangkat ke kota Kediri, semua mendung.
Semua bisi-bisi. Loh, mendung ya, mari ini udan deres iki ya. Saya katakan, kita punya Tuhan yang besar. Ya, pencipta langit dan bumi. Sampai di sana tetap mendung, panas dikit mendung. Acara KKR jam 5 sore mulai dimulai sampai jam 9 malam. Tidak ada hujan. Tepuk tangan luar biasa. Ya, waktu kami setelah selesai acara, kita lagi makan malam, ya kita ngobrol-ngobrol. Luar biasa. Pak, kan besok ada lagi kita jam 9 sampai jam 2 siang. Kan masih ada 2 gereja lagi kita layani. Tenang. Kalau hari ini Tuhan tolong, besok pun Tuhan tolong. Amin. Saya katakan yes. Tuhan kita sama kok. Jam 9 kita jam 8 kita sudah berangkat lagi. Ya, sampai selesai acara jam 2, jam 3 kita kembali naik bis. Tidak ada hujan di kota itu. Tepuk tangan luar biasa tuh Yesus kita. Haleluya. Setelah jam 4 kami beli oleh-oleh. Baru hujan turun. Baru turun hujan. Tidak apa-apa, kita pulang ke Surabaya aman. Karena doa dan puasa besar kuasanya. Amin. Doa, berdoa, doa besar kuasanya. Doa, berdoa, doa besar mujizatnya. Ya, ada satu hamba Tuhan berkata, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit tidak pernah berdoa. Saudara pikir sendiri, ya. Kuasa doa itu apa sih? Saudara, kuasa doa ini ya, kelihatannya doa buat anak-anaknya. Ya, tak doa no anak-anakku sukses, tak doa no. Doa ini loh investasi. Apa saudara? Investasi. Saya doakan anak-anak saya. Yang nomor 1, nomor 2. Ya, karena apa saudara? Waktu kami ada acara kakak di Tulungagung waktu itu, tahun berapa ya saudara? Pak Gunawan Sulo mungkin ikut juga. Kita bawa rombongan juga. Saya lagi anak khotbah gini, amin. Selesai khotbah saya kata, Bapak, anaknya Bapak, kenapa? Lagi berantem di depan. Hah? Anakku? Iya Pak, berantem sama anaknya jemaat Pak. Aduh Tuhan Yesus, tolong. Aku doa no anakku kok tambah nakal. Didoakan tambah menjadi-jadi. Di sekolah dipanggil lagi, Pak, iya Pak, aduh anaknya Bapak ini kemarin mukul temannya Pak, berdarah hidungnya sampai keluar darah. Aduh Bu, maaf ya, maaf. Saya tiap hari minta maaf saudara. Dan saya doa terus Tuhan. Ya aku gak jemu-jemu berdoa, gak berubah kelihatannya. Ya, kemanapun dia bikin ulah, di SMA-nya bikin ulah, Tuhan aku tetap doa. Karena aku percaya lagi kita investasikan itu saudara. Dan hari ini dia hari-harinya melayani Tuhan melalui musik dan sebagainya. Tepuk tangan Allah yang luar biasa. Berubah luar biasa kok bisa ya Pak. Awak murah roh. Aku gitu nangis-nangis bi Tuhan, kok iso ngene ya. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara, investasi doa. Karena apa? Kuasa doa ini kita bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Mungkin orang lagi bisik-bisik, papa nih iso bawa no firman, anaknya seneng gelut, seneng tukaran saudara. Tapi saya melihat ke depan, Tuhan persiapkan dengan luar biasa. Tadi pagi 5:30 jam 6 sudah mandi, kemana sudah pelayan ke ini, ke gereja ini ya, saudara pasti tahu, main di gereja ini. Oh ya, dia melayani Tuhan. Di malamnya, sorenya dia ada waktu kemana? Ada satu gereja daerah Rongkut Pak, aku harus melayani ke sana. Hah? Kamu gak capek? Enggak. Kok gak koyo mbiyen ya saudara? Karena ada doa, kita melihat jauh ke depan. Amin. Saudara lihat hari ini bisnis loh, ancur-ancuran. Tapi waktu saudara kuasa doa terjadi, saudara melihat bisnis lo diberkati. Teman saya jualan gombal saudara ya, kain majun. Ya, kelihatannya gak seperti biasa-biasa. Tapi dia sudah buka pabrik saudara. Ya, saudara bisa mendengar yang orang lain belum tahu. Mendengar saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
timbul di dalam hati, semua disediakannya. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Amin. Orang yang kesukaannya berdoa, saya catat ya. Orang yang kesukaannya berdoa adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Amin saudara. Orang yang kesukaannya berdoa adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Senggol kanan kiri katakan, pasti kamu juga ya. Pasti kamu juga tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Kita tetap bangkit, kita tetap maju. Ya, kemarin saya doakan teman kami buka pabrik. Pernah satu kali di tempat ini ya. Dia sebagai pegawai waktu itu. Dan dia ingin resign dan dia ingin usaha. Saya bilang, Pak, selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, don't worry, jangan khawatir. Bulan apa itu ya? Desember juga, saudara. Ya, habis kami pelayanan dari Malang ke Pak Pendeta Stefan Suwarno, tahu ya? Dia mau mengumpulkan 400 orang-orang lansia. Ya, setelah itu kita doa, keren. Ya, iya Pak, gak mungkin aku bisa, tapi aku bersekutu dengan Tuhan. Yuk kita doa no. Ya, orang yang kesukaannya berdoa ini loh. Orang-orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Menjadi apa? Saudara dan saya harus seperti Nehemia, bisa bersaksi kepada orang lain, orang yang lemah, orang yang letih lesu, yang tidak ada pengharapan. Berkata, cobalah, aku juga lakukan. Saat kerendahan hati kita, ya, di hadapan Tuhan. Ini loh, Tuhan senang sama orang-orang yang memiliki kerendahan, bukan kesombongan. Nehemia orang biasa. Dia bukan seorang nabi yang diberkati, saya katakan tadi. Ini menggambarkan apa? Kita meskipun kita, Pak, aku kan bukan diaken, aku bukan pelayan Tuhan, aku bukan WL, song leader ya seperti hari ini, aku bukan pengkhotbah. Saya katakan, semua di mata Tuhan adalah sama. Yang kedua, Nehemia 1 ayat 6-7. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dikatakan apa? Dengan mengaku segala dosa kami, orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti apa saudara? Perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau tetapkan kepada Musa hambamu itu. Saudara, dikatakan Nehemia itu berkata apa? Aku lu gak mampu Tuhan. Aku tidak bisa berbuat banyak. Aku hanya memohon ampun kepadamu, saudara. Berapa banyak kita seringkali, aku gak salah kok. Sing salah dia, sing salah dia. Gak perlu aku minta ampun, saudara. Hari ini ayo, semeskipun kita disakiti, ya, istilah kita dizolimi, saudara. Tahu dizolimi, saudara? Tetap kita berdoa, Tuhan ampuni. Mungkin ada kata-kata perlakuanku yang tidak benar di hadapanmu. Ampuni, ya, ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku. Artinya apa? Manusia masih ada daging, ada nafsunya. Ya, lupa orang Kristen tidak boleh marah. Boleh. Siapa gak suruh boleh ya? Tapi pada posisinya marah, bukan marah-marah. Tuhan Yesus waktu marah karena bait suci dibuat jualan, marah. Tapi bukan marah-marah. Beda ya saudara, tiap hari marah. Waduh, orang ini stres saudara ya. Saudara marah, ini capek loh. Tidak percaya nanti marah sama anjingnya. Aduh, kamu marah sama anjingnya, saudara aja yang punya piaraan. Terus terakhir apa? Aduh, kesel aku. Salahmu dewe saudara ya. Ampuni segala kesalahan orang lain. Ya, ampuni mungkin dia membuat kita nggak enak, ampuni aja. Wis, bagiannya Tuhan, Tuhan punya bagiannya sendiri. Kita gak mampu.
Tuhan Yesus pun mengampuni orang yang berdosa. Waktu ada perempuan yang berzina, murid-muridnya datang, Rabi, Guru, ini ada wanita berzina nih. Ini sama orang Yahudi mau dilempari batu, ya, dilempari batu karena dia berzina, dia berdosa, saudara. Dan Yesus berkata apa? Siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa? Silakan pertama kali menghantamkan batu ke wanita ini. Ada gak saudara? Satu pun tidak ada yang berani melempari wanita ini dengan batu. Dari sini kita lihat manusia tidak lepas dari dosa. Tapi setiap hari kita memohon ampun kepada Tuhan. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya doa, Tuhan ampuni. Mungkin dari tutur kata kami satu hari, apa yang kami lakukan bersalah di hadapan-Mu. Kata-kata yang tidak kami sengaja, ampuni. Setelah itu anak kami yang perempuan tanya, Pak, ngomong apa sih Papa kok minta ampun? Tiap kali dia minta ampun. Duh, mungkin orang ini keperucut ngomong. Ya, apa bahasa Indonesia keperucut, saudara? Ya, ampuni. Yang kita gak sengaja mungkin melukai hati orang, seperti Yesus Tuhan kita adalah Maha Pengampun. Tepuk tangan yang luar biasa. Yesus Tuhan adalah Maha Pengampun. Baca di ayatnya, 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, apa saudara? Maka Tuhan Yesus adalah setia dan adil. Sehingga Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini sudah minta ampun. Yang pertama tadi apa? Kerendahan hati di hadapan Tuhan. Punya hati yang peduli, bukan cuek bebek, ya. Punya hati yang peduli. Saudara, waktu lakukan ini, percayalah, saudara lagi membangun hubungan intim dengan Tuhan. Selain doa dan puasa, kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita memohon ampun atas kesalahan kita. Segala dosa-dosa yang kita lakukan, minta ampun. Karena Dia Maha Pengampun. Tuhan Yesus ini adalah Maha Pengampun. Saudara, dalam hal ini, Nehemia tidak berkata, Pak, aku pahit. Raja, aku pahit. Aku punya Allah seperti ini, pahit aku. Ya, hidup ini seringkali pahit. Seperti kopi, ya, tapi kasih gula jadi nikmat, ya. Tidak ada kepahitan dalam hidup orang-orang benar. Seperti Nehemia, dalam kitab-kitab Nehemia kita baca, tidak ada satu kata pun dia berkata dia kepahitan, ya. Karena apa? Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Beda samanya namanya Naomi. Ingat ya, Naomi. Siapa yang hari ini ada Naomi namanya? Artinya apa Naomi? Artinya menyenangkan. Ya, kalau ada Naomi pasti kita akan senang. Tapi Naomi waktu dia keluar dari jalurnya Tuhan, dari Bethlehem dia menuju ke Moab. Seringkali sudah ada dalam pagri Tuhan. Aku gak Yesus-Yesusan. Aku gak Tuhan-Tuhanan. Aku ikut yang lain saja. Ya, banyak artis-artis dia keluar dari jalurnya Tuhan. Enak di sini. Banyak fasilitas, banyak kedudukan, banyak sebagainya. Akhirnya apa? Penderitaan bertati-tati. Saya tidak doakan, cuma kita hanya bisa melihat. Naomi, dia menyenangkan. Di Bethlehem dia menyenangkan. Waktu dia keluar dari Bethlehem, artinya apa? Waktu dia keluar dari jalurnya Tuhan, dia pindah ke Moab karena banyak kelaparan di tempat itu. Suaminya meninggal. Kedua anaknya meninggal. Tinggal mantu-mantunya. Dan berkata, wes luwe ciawahe ya. Pulangkan saja aku pada ibuku. Ya saudara, pulangkan ayahku wes ya kepada mama dan papaku. Dan Naomi kembali lagi ke Bethlehem. Ya, itu nyonya Naomi datang kembali. Bukan, namaku gak Naomi, namaku Mara. Artinya apa? Pahit. Oh, nyebut aku bahagia, aku pahit. Ini mengingatkan kita,
Jangan sering mulut kita berkata pahit. Gimana bos kabarnya? Bro, gimana kabarnya? Pahit. Bagaimana bisnismu? Pahit. Ya sudah, apa yang kau ucapkan terjadi. Bagaimana kabarmu? Bagaimana bisnismu? Puji Tuhan. Bagaimana usahamu? Haleluya. Pak, enggak berbohong loh, enggak berbohong. Karena puji Tuhan. Ya haleluya, puji Tuhan. Ya, waktu ada sahabat saya datang ke pabrik saya, dia bilang, wah, tambah diperluas lagi. Iya bos, karena bukan milik saya. Kalau milik saya terbeban. Oh, tak pikir gonmu, bukan. Nek milik saya terbeban. Waktu bisnis sepi terbeban saya. Karena yang memiliki adalah raja di atas segala raja. Amin. Kita lakukan tugas kita. Tuhan punya bagian sendiri untuk memberkati saudara dan saya. Tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya, jangan takut. Kenapa Pak? Jangan takut pada dunia hoaks. Berita-berita yang sudah mengerikan. Dolar turun 8.000. Wah, semua heran telepon. Pak, bener tah? Ya, coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Wih, Bapak guyonai. Ya sudah, kita jalan tidak mungkin lah ya. Semua kita serahkan sama Tuhan. Ada pujiannya, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu, suka-sukanya Tuhan. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, 1.000, 10.000 rebah di sisi kiri, sisi kanan, engkau akan tetap bertahan. Saat kita gak mau ada kesombongan dalam hidup kita. Yang ketiga saudara, Nehemia 1 ayat ke-9. Dikatakan, tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta apa saudara? Melakukannya. Maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, dikatakan akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya, artinya apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalau kita hanya merenungkan firman Tuhan terus, ya, jadi orang-orang Farisi. Tapi waktu kita renungkan dan kita lakukan, artinya apa? Kita bergerak. Kalau kita nyuruh anak kita, ayo ya kamu gini, tapi diam di tempat. Bagaimana saudara? Tapi waktu dia dengar perkataan kita, dia lakukan. Sebagai orang tua, kita bangga. Begitu juga Bapa yang di surga. Waktu kita dengar firman, kita lakukan. Dia bangga sama kita. Tolak kanan kiri, Bapak bangga sama kamu, saudara. Ya, karena apa saudara? Hidup orang benar ini loh, diberkati Tuhan. Kenapa Nehemia percaya? Karena Nehemia percaya akan janji firman-Nya. Ya ini, ya, dia percaya akan janji firman-Nya. Kalau dia melakukan bagiannya, karena dia tahu nenek moyangnya yang bernama Musa, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Nya. Amin saudara. Yang membelah langit, yang memberikan tiang awan, tiang api bagi bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia tahu saudara. Karena hari ini kita tahu kebaikan Tuhan. Kenapa kita gak mau lakukan? Katanya Roma Irama, terlalu, kata saudara ya. Terlalu. Apa hasilnya? Ketika Nehemia melakukan 3 hal. Yang pertama, dia memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia memohon ampun kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Nehemia berkata, aku percaya akan janji-Mu. 3 hal ini loh. Nehemia membangun pondasi, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Hasilnya apa? Yuk kita lihat. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya dikatakan. Satu ketika raja datang kepada Nehemia. Betul ya?
Nehem atau Neh gitu, atau Hem. Nehem, come here, kemari. Apa raja, tak lihat wajahmu ini loh seperti pepaya. Saudara tahu wajah-wajah pepaya, tahu gak saudara? Ada yang tahu? Kalau gak tahu wajah pepaya, noleo kanan kiri saudara. Nek gak guyu berarti kayak pepaya saudara. Loh ketawa pepaya semuanya. Toleh kanan kiri, nek ketawa berarti bukan wajah pepaya. Wajah pepaya dikusut saudara. Ketawa gak bisa seperti sakit gigi. Kamu kenapa? Anu raja, kenapa kamu ngomong sama saya? Dia tidak berani, karena tidak ada kedudukan spesial di kerajaan itu. Dia ceritakan tentang bangsanya, keluarganya di Yerusalem. Tembok-tembok yang dirobohkan. Hah? Bener? Iya. Barusan kita dapat WA group. Ya, di sana susah. Ada gak WA group waktu itu? Oh gak ada saudara ya. Waduh, lagi ngeri. Tenang. Aku akan bikin surat di mana engkau akan datang ke bupati-bupati sekitar Yerusalem untuk membangun kamu kembali, memulihkan kota Yerusalem, mendirikan tembok-tembok di Yerusalem. Nehemia berkata, Sita, mimpi tangga ya aku hari ini. Ya, mimpi atau tidak aku siang ini atau pagi ini. Dan raja berkata, segera laksanakan perintahku. Dia bergetar berkata, siap raja. Hamba akan lakukan. Dia datang ke setiap bupati yang ada di kota Yerusalem itu. Dalam waktu 53 hari dikatakan di firman Tuhan. Tembok-tembok Yeriko yang hancur lebur dibangun kembali dengan luar biasa. Tepuk tangan luar biasa. Mungkin hari ini bisnis saudara, keluarga saudara lagi hancur-hancuran. Saat engkau membangun hubungan intim dengan Tuhan, dengan 3 prinsip yang engkau lakukan, saudara akan termehek-mehek. Saudara akan terheran-heran. Saudara akan terkagum-kagum melihat karya Tuhan. Duh, kok bisa ya? Duh, kok bisa ya? Duh, kok bisa ya? Pastikan itu terjadi hidup saudara dan saya. Tepuk dada masing-masing. Itu saya. Ya, itu saya. Saya akan terima kuasa mujizat Tuhan. Amin, saudara. Jangan menjadi orang-orang yang pesimis. Wah, gak iso iki. Ya, gak bisa merendahkan diri, gak bisa minta maaf, gak bisa percaya janjinya. Ya sudah, hidup ini adalah pilihan. Saya sudah menanggakan, yes, aku terima. Ya, 2005 saya gak percaya, 2005 enggak, istri saya enggak. Ya, waktu saya berkata 2007, Tuhan, ampuni, aku mau melayani Tuhan. Ya, meskipun di tengah sekuler kerjaan, aku mau belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan aku percaya ada kuasa luar biasa. Dan saya boleh sampaikan firman ini karena pengalaman hidup saya. Ya, dulu ke sana ke sini ada orang hebat, saya datang ke sana ke sini, saya datangi saudara. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Saya katakan, hidup ini ku letakkan dalam mitsbamu ya Tuhan. Dikatakan apa? Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Kita boleh bangkit berdiri, kita kasih salam kanan kiri dengan penuh kehangatan. Katakan, ayo membangun hubungan intim dengan Tuhan.